Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang operasi matematika pada bilangan bulat. Ya, ini adalah operasi matematika pada bilangan bulat. Sekarang kita hanya akan belajar dua, yaitu penjumlahan dan yang kedua adalah sekarang nama kita adalah penjumlahan. Ada berbagai macam jenis dan cara untuk melakukan penjumlahan pada matematika. Kali ini kita akan membahas penjumlahan dengan bantuan operasi garis bilangan. Oke, sebelum kita kasih legendnya dulu. Kalau ke kanan berarti plus, kalau ke kiri berarti minus. Oke, kita mulai dari tengah-tengah sini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Baiklah, sekarang kita akan mulai mencoba 1 ditambah 2. Kalau 1 ditambah 2, dengan bantuan garis bilangan, maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ini 1, sekarang langsung ini tambah 2. 1, 2. Jadi 2 strip sudah. Ya, oke. Maka hasilnya dari sini ke sana. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke. Sekarang saya akan membuat yang lainnya. Saya hapus dulu ini supaya lebih jelas, supaya tidak terjadi kesalahan pengertian nantinya. Oke, sekarang kita coba 5 ditambah minus 2. Minus 2. Ya, saya kasih kurung di sini. 5 ditambah minus 2. 5 dari sini ke sana. 5. 5 ditambah minus 2. Karena minus berarti ke kiri. Nah, maka hasilnya adalah ke sini. Hasilnya sama dengan 3. Nah, ini adalah satu lagi. Sekarang kita akan minus 2 ditambah minus 3.
Hasilnya sama dengan minus 2 tambah minus 3. Hasilnya sama dengan minus 5. Nah, ini adalah operasi penjumlahan dengan bantuan garis bilangan pada matematika. Sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat penjumlahan. Jadi sifat penjumlahan adalah yang pertama tertutup. Misal A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 7, maka dengan sifat tertutup berarti A ditambah B atau 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Nah, ini sifat tertutup. Karena ada jawabannya, setelah sama dengan ada jawabannya. Jadi, dia tidak mengandung. Sifatnya tertutup. Sekarang kedua. Kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini adalah seperti gini. Jadi A, semisal A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Kalau dicobakan dalam angka, maka akan jadi seperti begini. 2 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 2. Kalian setuju bukan? Jadi ini sifat komutatif. Ini dimiliki oleh penjumlahan. Sekarang kita akan langkah yang ketiga. Ketiga adalah sifat asosiatif. Asosiatif. A ditambah B ditambah C dalam kurung. Ini sama dengan A ditambah B ditambah C. Seperti ini. Kalau mau kita lihat, 2 ditambah 5 ditambah 7 itu sama dengan 2 ditambah 5 tambah 7. Ini adalah sifat asosiatif. Sekarang netral atau identitas. Apa yang disebut netral atau identitas? Identitas. Yang dimaksud dengan identitas itu A ditambah 0 sama dengan A. Atau kalau dalam bentuk angka 2 ditambah 0, maka hasilnya sama dengan 2. Nah, ini sesuai dengan asas identitas. Sekarang sifat yang kelima adalah lawan. Lawan berarti A lawannya
itu adalah minus A. Jadi, semisal 2 lawannya adalah minus 2. Kalau A ditambah lawannya hasilnya sama dengan 0. Jadi 2 ditambah lawannya hasilnya sama dengan 0. Nah, ini adalah sifat-sifat dari penjumlahan yang tidak dimiliki oleh pengurangan. Setelah ini kita akan membahas pengurangan. Sekarang kita akan membahas pengurangan. Sekarang kita akan membahas pengurangan dengan garis bilangan. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Nah, sekarang kita akan baca pengurangan dengan bantuan garis bilangan. Minus 1, kenapa agak susah kalau selalu bengong. Minus 1 dikurangi 2. Jadi kita sekarang pertama-tama ke minus 1. Minus 1 dulu. Karena dikurangi 2, maka dikurangi berarti garis bilangannya akan ke sana. Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan minus 3. Oke, sekarang kita akan membuat yang lainnya. Semisal 3 dikurangi 5, berarti sama dengan hasilnya. Sekarang mari kita coba 3, 1, 2, 3, dikurangi 5, kita dari sini, 4, 5. Hasilnya ini sama dengan minus 2. Minus 2. Sekarang minus 4 dikurangi minus 2. Nah, kalau begini, sekarang pertama-tama kita coba dulu minus 4 ke sana. Ya, tuh. Dikurangi minus 2. Jadi, kurangi minus 2. Minus 2, bentar. Oops, ini salah. Panjangan. Kurangi minus 2 dikurangi minus 2. Jadi, maka hasilnya akan menjadi minus 2. Nah, demikian ini adalah pengurangan berdasarkan bantuan dari garis bilangan.
Sekarang kita akan membahas sifat dari pengurangan. Sifat dari pengurangan itu tidak seperti penjumlahan. Pengurangan ini memang bersifat tertutup. Yang pertama bersifat tertutup karena misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 7. Kalau A kurangi B sama dengan 2 dikurangi 5 sama dengan minus 3. Nah, betul, ini memang tertutup. Tetapi tidak komutatif. Kenapa tidak komutatif? Kalau tadi komutatif seharusnya kan begini. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Sedangkan A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Bisa kita lihat dari sini. 2 dikurangi 5 tidak sama dengan 5 dikurangi 2. Kalau 2 dikurangi 5 hasilnya minus 3. Kalau 5 kurangi 2, 3. Jadi tidak sama. Yang ketiga, ini tidak asosiatif. A dikurangi B kurangi C itu tidak sama dengan A dikurangi dalam kurung A dikurangi B kurangi C. Ini sama sekali beda. Bisa dilihat dari sini. 2 dikurangi 5 kurangi 7 itu tidak sama dengan 2 dikurangi 5 kurangi 7. Kalau seperti ini, hitungnya berarti ini min 2, 2 dikurangi minus 2. Kalau yang ini minus 3 kurangi 7. Maka ini hasilnya adalah 0. Sedangkan yang ini minus 10. Jadi ini jelas tidak sama dengan. Identitas, ya. Identitas atau netralitas, ya. Dapat dikatakan seperti itu. Karena A dikurangi 0 sama dengan hasilnya jadi misal 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Jadi tetap sama. Oke, ini adalah sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan pada operasi matematika bilangan bulat. Terima kasih.